Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan rahimakumullah, terlebih dulu mari kita bersama-sama melakukan rabithah kepada guru agung kita Pangresa Abah. Qalbu diisi dengan zikir khafi, imajinasi atau khayalan diisi dengan wajah beliau. Pikiran kita meminta kepada Allah supaya diberi hidayah sebagaimana yang diberikan kepada beliau. Hati dengan zikir khafi tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga kita tundukkan wajah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana mukarram Sayyidi Asyikh Mursid Sya'aribillah Syahmad sahib wa fatajul arifin radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukru ala in'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairu munzilin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, pengemban amanah dari sesepuh Pondok Pesantren Surya Laya, yang semoga Allah muliakan, Allah sehatkan zahir batinnya, dan semakin diberi keteguhan dalam melaksanakan amanahnya. Hadratal Mukarramun wal Muhtaramun, Ahlul Bait, Pangresa Abah Sepuh, Pangresa Abah Anom, wabil khusus kersana Umi, juga para putra, cucu, mantu dari Pangresa Abah Anom yang senantiasa berjuang mengembangkan
dakwah kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah dengan metode TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga Allah berikan anugerah kekuatan, Allah berikan anugerah kesehatan zahir batinnya, kejembaran jiwanya, sehingga kita melalui beliau-beliau semua mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengikuti Ahlul Bait, tanpa mengikuti itrah Ahlul Bait, kita tidak ada jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjamin siapa yang mengikuti Quran, Sunnah dan itrah Ahlul Bait, keturunan dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selamanya. Lan masuk pada fi'il mudhari, kata ahli nahwu itu menunjukkan amil nawasib, berpengaruh kepada nasab di akhirnya. Maknanya tidak akan pernah terjadi kesesatan sampai kapanpun dan dimanapun. Orang-orang yang mengikuti itrah Ahlul Bait. Itrah Ahlul Bait itu adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pangarsa Abah merupakan keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum bisa menyatakan apa itu nomor 35 atau 36, sekitar di angka demikian. Maka ini jaminan dari Rasulullah. Orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ungkapan Rasulullah adalah orang yang melaksanakan Quran dan hadis. Tapi mereka yang melaksanakan Quran dan hadis tidak mengikuti itrah Rasulullah, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itrah yang mana yang harus diikuti? Itulah itrah atau keturunan Ahlul Bait Rasul yang mengikuti Quran dan hadis. Pangarsa Abah mengikuti Quran dan hadis? Yakin pangarsa Abah mengikuti Quran dan hadis? Pengamal Quran dan hadis? Dan itu diajarkan kepada putra-putru cucunya? Maka ikutilah pangarsa Abah dan ikutilah keturunan-keturunannya yang mengikuti beliau. Keturunan yang mengikuti beliau dijamin oleh Al-Quran. Al-haqna bihim zurriyatahum biiman. Al-haqna bihim zurriyatahum, akan kami pertemukan keturunan-keturunan orang beriman dengan mereka meskipun amaliyahnya tidak seperti mereka. Ini Pak, akidah kita. Mari kita teguhkan Quran, hadis. Tidak mampu membaca Quran, hadis, ikuti orang-orang yang mampu menguasai Quran dan hadis. Tanya fatwanya kepada mereka. Kesimpulan untuk kita, ikuti para ulama yang mengikuti itrah Ahlul Bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan Pak, ini hadis sakolain, hadis sahih. Ada dua hadis sakolain. Pertama hadis sahih, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua hal untuk kalian. Jika fa intamasaktum bihima atau iktasomtum, ada dua redaksi. Selama engkau berpegang teguh atau meminta perlindungan kepada yang dua, tidak akan pernah tersesat. Yang pertama Quran, yang kedua hadis. Ini hadis sakolain Pak. Yang pertama Quran dan hadis. Lalu ada lagi hadis sakolain yang kedua. Hadis sakolain yang kedua itu menyebutnya kitab Allah wa itrata ahli baiti. Kitab Allah dan keturunan Ahlul Baitku. Maka yang harus kita ikuti adalah tiga, Quran, hadis, dan itrah Ahlul Bait. Itrah Ahlul Bait. Hadis yang kedua, posisi kesahihannya kata para perawi lebih kuat, tetapi kurang masyhur. Saudara-saudara kita di Syiah, masyhur banget ini hadis. Masyhur banget. Nah, kenapa ini harus disampaikan? Karena ini yang paling pertama, Pak. Akidah di dalam Islam itu yang paling pertama. Bagaimanapun juga Rasulullah berdakwah adalah yang pertama disampaikannya adalah akidah. Yang kedua adalah tasawuf atau pensucian jiwa. Yang ketiga baru sholat. Bukti dalam sejarahnya sholat diwajibkan baru di tahun ke-11 kenabian, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di Quran surat Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, Al-Jumu'ah ayat 2 itu menunjukkan yang pertama harus disampaikan kepada umat dan harus dilaksanakan oleh umat adalah tilawah atau keteguhan tekad dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah tazkiyah, pensucian jiwa, yang ilmunya hari ini adalah tasawuf. Dan yang ketiga adalah ta'lim, yakni syariat atau fikih. Ini yang ketiga apa? Jadi yang pertama adalah akidah, yang kedua tasawuf atau tazkiyah, yang ketiga baru syariah. Hukum-hukum fikih baru ditetapkan oleh Nabi setelah di Madinah. Tetapi pelaksanaan bagi kita semua adalah bersamaan. Tetapi yang utama harus diteguhkan di dalam tekad kita adalah akidah. Nah, salah satu akidah yang harus diteguhkan adalah keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, kalian tidak akan pernah tersesat selama mengikuti Quran, hadis, dan itroh ahlul bait. Turun hari ini, tidak pernah zakat hari ini, puasa pun tidak pernah, tetap masuk surga, Pak. Akidah harus begitu, Pak. Ragu. Bukan begitu tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit saja ragu dalam ketauhidan, hancur dari langit tertinggi sampai bumi terbawah. Tauhid harus teguh. Ma'rifat idrakun jazimun bihaitsu laisa mahu taraddud. Tidak boleh ada owah gingsir sedikit pun. Yakin kepada Rasulullah, yakinlah kepada Quran dan hadis. Yakin kepada Rasulullah, yakinlah bahwa mengikuti Ahlul Bait Rasulullah adalah keselamatan. Hari ini Anda tidak pernah sholat, hari ini Anda tidak pernah zakat, ada jaminan Rasul. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat. Bila hari ini bapak, ibu, ada anak-anak, saudara-saudara yang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tetapi mereka diarahkan mencintai Ahlul Bait, siapa tahu setengah tahun sebelum meninggal Allah bukakan hidayahnya menjadi ahli sholat. Siapa tahu 1 tahun sebelum meninggal Allah bukakan hidayahnya menjadi ahli zakat. Atau mungkin seminggu, sebulan sebelum meninggal terbuka jiwanya menjadi ahli ibadah. Ini Pak, akidah yang paling kuat. Mari tanamkan kepada diri kita, istri kita, anak-anak kita. Pertama, Quran, hadis, dan Ahlul Bait. Hati-hati, Islam hari ini sudah dikoyak oleh generasi di abad penjajahan Belanda, di mana tasawuf sudah dipisahkan, akidah sudah dikoyak. Apalagi hari ini akidah sudah dihancurkan. Ahlus sunnah wal jamaah sudah tidak boleh percaya kepada yang gaib, sudah tidak boleh percaya kepada jurig dan lain sebagainya. Padahal jurig-jurig tersebut sudah disebutkan oleh Nabi, mereka bagian daripada jin yang harus diimani. Salah satunya adalah keimanan tersebut. Maka teguhkan Pak, tidak boleh hanya cukup mengimani Quran dan hadis, tetapi juga harus mengikuti itroh Ahlul Bait. Pegang teguh. Siapa orang yang mengikuti itroh Ahlul Bait? Murid-murid Syekh Agung Madura, beliau Ahlul Bait. Siapa lagi? Syekh Sekumpul, beliau Ahlul Bait. Siapa lagi? Syekh Abdul Karim Banten, beliau itroh Ahlul Bait. Siapa lagi? Syekh Jamal Kubro, leluhurnya Wali Songo, beliau itroh Ahlul Bait nomor 16. Sunan Giri, beliau Ahlul Bait nomor 18. Sunan Ampel demikian. Wali Songo semua itroh Ahlul Bait. Syekh Pamijahan itroh Ahlul Bait nomor 26. Lihat murid-muridnya, lihat para pengikutnya. Mereka ahli ibadah, mereka ahli zikir, dan mereka adalah panutan umat. Itulah Ahlul Bait, Pak. Maka tidak boleh ragu. Sepintar apapun manusia, setinggi apapun keluasannya, jika tidak mengikuti aturan dari Rasulullah, sungguh takkan membawa keselamatan kepada dari azab Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari teguhkan di dalam jiwa kita. Ikuti Ahlul Bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau semua senantiasa di dalam kejembaran rahmaniyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram, ini masih mukadimah tetapi tidak jadi masalah. Guru kita semua, wakil takin khususnya yang hadir pada saat ini, Bapak Kiai Haji Indi Sandisi, juga para imam kita, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 10 menit lagi waktu kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahr Al-Kautsar tadi berkaitan dengan Zulhijjah ini. Inna a'tainakal kautsar.
sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Makna zahirnya Al-Kautsar adalah telaga Kautsar, makna lainnya sesuatu yang Allah anugerahkan terbanyak, terbesar, teragung kepada Rasulullah SAW. Kata Tuan Syekh dalam kitab tafsirnya, a'tainaka ma a'tainaka, aku berikan apa yang aku berikan, kata Allah. Ini bahasa karena tidak bisa dirinci, tidak bisa dibuktikan dalam kata-kata yang zahir. Maka oleh karena telah aku berikan anugerah terbesar, terindah itu, fasolli li rabbika, salat. Maka sholat tidak boleh dipanjangkan, Pak. Fasolli tidak boleh. Kalau Anda mengatakan fasolli, itu berarti perintah hanya untuk perempuan, Pak. Ini seringkali kita mendengar ada yang memanjangkan lafaz itu. Sudah salah membaca ayat, kemudian maknanya juga fasolli itu perintah untuk perempuan. Maka kamu perempuan bersolatlah. Maka Anda semua perempuan, berarti dianggap oleh Allah seperti itu. Jadi para rijal feminim jadinya nantinya. Ikhwani rahimakumullah, Tuan Syekh Abdul Qadir mengamanatkan dalam pelaksanaan sholat ini tidak hanya sholat zahir tetapi sholat batin. Ada 3 yang beliau sampaikan. Mudawamah pertama, yang kedua adalah mudawamah di dalam tawajuh, yang kedua ikhlas di dalam prosesnya, yang ketiga istiqomah. Fasolli, laksanakan sholat olehmu. Pertama, dengan dawam tawajuh kolbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tawajuh? Tawajuhul kolbi ila robbi binurir robbi. Menghadapkan kolbu kepada Tuhan dengan cahaya Tuhan. Jadi jangan dianggap dengan kita. Kalau dianggap oleh kita itu bukan tauhid lagi. Menghadapkan kolbu kepada Tuhan dengan cahaya Tuhan. Maka oleh karena ada kata dengan cahaya Tuhan, kita harus meminta kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bertawajuh kepadamu. Doanya yang mana? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifat. Itu doa tawajuhnya. Limpahkanlah kepadaku ya Allah mahabbah kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Mahabbataka, cinta dulu baru ma'rifat, Pak. Betul. Bapak kenal sama istri? Sangat kenal, luar dalamnya. Kalau Bapak menikah tahun 80, mana yang lebih kenal? 80 tahun 90 atau tahun 75? Lebih kenal sesudah menikah atau sebelum menikah? Lebih kenal sesudah mencintai atau sebelum mencintai? Sesudah mencintai. Gak usah ragu, kenapa ma'rifataka dulu, tidak mahabbataka dulu, tidak kenal dulu baru cinta. Ini ma'rifat lebih dalam dari cinta, Pak. Jadi cinta dulu baru ma'rifat. Karena dengan cinta orang akan merapat. Setelah itu baru ma'rifat meningkat. Yang pertama adalah hanya perkenalan awal, gitu. Maka mahabbataka, melimpahkanlah ya Allah kemampuan untuk mencintaimu. Tanda orang yang mencintai di surat Al-Anfal. Wajilat qulubuhum, jika terdengar asma Allah bergetar kolbunya. Mana tanda bergetar? Nu gampang wae dalilna, anu pernah jatuh cinta kasmaran sok aya ser nudahnya, sok aya ser nud. Kadenge pamajikan orang diomong-omong atau kabogoh orang baheulanya, Pak, disebut-sebut, diomong-omong. Ijem mah orang cantik, orang soleh, ser nud, ser tah. Seperti itulah contohnya yang paling dekat. Karena surat Ali Imran ayat 14 mengharapkan manusia itu untuk mencintai Allah belajar dari cinta sendiri. Tuan Syekh Abdul, Tuan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab mahabbah mengatakan, mahabbah yang aku jelaskan sungguh tak akan pernah kamu pahami kecuali kamu memahami rasa cinta kamu. Maka tiada lain untuk mengenal cinta kepada Allah, kenali cinta diri sendiri. Nud. Tiba-tiba ingat pada pasangan, Bapak lagi di luar kota, ingat pada pasangan, hati terbakar api cemburu. Kalau itu benar, maka boleh jadi pasangan kita sedang berselingkuh. Qalbu, Pak. Hati-hati, ittaqillah min firasatil mu'min. Takutlah kepada firasat orang beriman. Maka supaya qalbu firasatnya kuat dan kita diberi petunjuk yang mantap,
zikirnya dikuatkan supaya firasatnya kuat, supaya sernudnya mantap, supaya mahabbatnya juga nyarapat ke mana? Karena urat saraf. Nah, ini yang pertama kata Tuan Syekh Abdul Qadir, salat artinya zahir batin pertama harus dawam. Dawam apa? Tawajuh. Di dalam salat Allahu Akbar, hadapkan qalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku menghadap kepadamu melalui salat ini. Berilah aku kemampuan supaya mampu salat dari awal sampai akhir dalam limpahan cahayamu. Yang kedua, ikhlas di dalam salatnya, baik salat zahir maupun salat batin. Salat zahir sudah jelas, salat syariat. Salat batin adalah qalbu senantiasa hidup. Ketika sholat tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada makanan, tidak boleh ada keluar dari depan ataupun dari belakang. Maka sholat hakikat artinya tidak boleh ada yang masuk barang-barang haram kepada diri kita, baik barang itu adalah barang zahir maupun barang batin. Barang batin adalah pikiran-pikiran buruk. Dunia tidak boleh masuk kepada qalbu. Kalau dunia masuk kepada qalbu, maka qalbu akan menjadi koslet. Seperti cahaya lampu pijar. Kenapa bercahaya? Karena udara luar tidak masuk ke dalam. Jika udara luar masuk ke dalam, bolong kacanya, koslet lampunya hancur, berkeping-keping. Begitu juga kolbu. Kalau dunia, fakta, hutang dan lain sebagainya masuk kepada kolbu, hancur, Pak. Kolbu hanya untuk Allah, hanya untuk rahmat Allah. Allahu Akbar. Cek tauhidna, keun agungna Allah, isbatkeun teguhkeun zikir hopi dina qalbu. Ieu salatna apa? Lamun dunya asup Allahu Akbar. Assalamualaikum, anjir, dese nagih hutang ieu. Tah, geus pabelit wae jiwa teh. Geus ngageber jiwa. Di awal sampai akhir sholatnya sudah terganggu, sudah tidak tenang. Bagaimana dia bisa menjadi tenang kalau sholatnya saja sudah tidak tenang? Maka ganti, Pak, itu dengan tawajuh. Pikiran isi dengan wajah guru mursyid namanya Robitoh. Musik tidak. Kalau musik dengan mursyid, maka Anda semua musik ketika sholat, sebab Anda memikirkan dunia dan isinya. Yang terakhir adalah istiqomah. Ikhlas. Pertama, kedua ikhlas. Ikhlas cukup sederhana, melaksanakan tugas karena perintah. Sederhana, Pak. Bapak tahajud memaksakan diri karena melawan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu untuk tidur, tapi maksakan diri tahajud 2 rakaat lalu sare deui, ikhlas, Pak. Itu melaksanakan perintah. Kalau mengikuti hawa nafsu mah sare we nepi ka subuh, laras teh. Tah gitunya. Laras ikhlas teh bukan rela, ridho untuk menerima qada-qadar, untuk menerima realita hidup, ikhlas untuk menerima tugas. Jangan dibalikan. Salat ge ada kudu ikhlas, urang mah can aya kahayang, can ridho, can rela, beda. Ikhlas untuk menerima tugas, ridho untuk menerima takdir. Yang terakhir kata Tuan Syekh Abdul Qadir, istiqomah di dalam tawajuh. Kapanpun, dimanapun kita harus bertawajuh, menghadap kolbu kepada Allah. Apapun yang terjadi, kolbu kepada Allah. Budak menang rizki, alhamdulillah. Mendapatkan rizki kita semua 200 juta, alhamdulillah. Anaknya celaka, alhamdulillah. Istrinya celaka, alhamdulillah. Semuanya punya Allah, Pak. Baik buruknya punya Allah. Mari kita serahkan kepada Allah. Dan supaya jiwa itu seperti itu, tiada lain dan tiada bukan, amalkan tarikot kalawan nya-nya keur ngahontal kabagjaan dohir, tiada lain. Maka supaya jiwa teguh seperti itu, teguhlah untuk mengamalkan DKM Sazah, zikir ka khotaman, manakiban, sholat sunat, ziaroh, DKM Sazah. Itulah amal yang pokok kita. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma warhamna bistijabati da'awatina wa qabuli amalina wa taisiri umurina ya arhamar rahimin bi karamati Sri Syekh Mursyid Syarif Dasama Sahih wa Fatajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena udah iya benar. Yang terakhir yang harus disembelih itu adalah nasutiah, baju dunia kita, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.